maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Saudari Hera ini sudah memframing sedemikian rupa membentuk opini publik bahwa seolah-olah memang penganiayaan itu terjadi dan dilakukan oleh Ibu Erin gitu. Saya kena mental lah, karena kan saya dijelek-jelekin se-Indonesia nama baik saya, buzzer-buzzer menghina saya. Geger. Pengakuan Erin merasa trauma dan membongkar tabiat buruk ART Herawati di rumahnya. Hal itu diungkapkan Erin dan kuasa hukumnya kemarin usai Komisi 3 DPR RI menyampaikan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan ART Herawati 2 hari lalu bahwa laporan polisi Erin atas Herawati di Polres Metro Jakarta Selatan tidak akan diproses atau tidak dilanjutkan. Erin mengaku kena mental karena adanya framing bahwa ia melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap ART Herawati. Padahal hasil visum belum keluar dari rumah sakit. Erin pun berkomitmen untuk terus memproses 2 laporan polisinya atas Herawati di Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu laporan fitnah dan pencemaran nama baik dan laporan polisi atas dugaan pelanggaran atas perlindungan data pribadi. Terkait hal itu, Erin mengaku telah mengantongi bukti CCTV dan saksi, serta capturan sosial media Herawati. Lantas, benarkah amarah Erin meledak ketika mengetahui Herawati memposting foto anak Erin di sosial media dengan kata-kata tak pantas? Seperti apa pula keterangan ART di rumah Erin yang masih bekerja terkait kesaksiannya atas perilaku Herawati rekannya di rumah Erin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara hukum Rian Wartia Trigina versus mantan asisten rumah tangganya Herawati memanas. Seakan tak menggubris kesimpulan dari rapat dengar pendapat Herawati dengan Komisi 3 DPR RI 2 hari lalu yang menjamin bahwa laporan polisi Erin di Polres Metro Jakarta Selatan tidak akan dilanjutkan, pihak Erin justru terus berjuang agar laporan polisinya tetap diproses karena merasa nama baiknya sudah hancur akibat diduga difitnah oleh Herawati. Erin pun mengaku menolak kabar adanya ajakan dari pihak Herawati untuk berdamai. Erin juga mengatakan bahwa semua penyalur ART yang pernah bekerja sama dengannya saat ini masih menawarkan tenaga ART. Namun Erin sendiri justru mengaku trauma bekerja sama dengan penyalur. Kini ia memilih mencari ART melalui bantuan teman-temannya saja jika ingin merekrut ART. Ia juga membantah semua tuduhan penganiayaan yang dilayangkan Herawati atas dirinya dan menyebut memiliki semua bukti CCTV dan saksi. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Fitnah. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, ya? Sangat memojokkan dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Jadi proses hukum itu bekerja sesuai fakta ya, bukan biar, sesuai asumsi. Biar ada efek jera juga terhadap orang-orang yang suka fitnah. Nggak bisa dong saya difitnah kayak gini kan. Maksudnya kalau saya minta maaf, berarti saya mengakui dong kalau saya tuh melakukan hal ini. Enggak dong, saya harus
mempertarungkan nama saya, maksudnya keadilan, mempertaruhkan berawal kan memang diviralkan dari yang akun Nia dan Manik ini kan, terus dia tiba-tiba udah bilang assalamualaikum, selamat pagi semuanya, tolong bantu up. Nah ini berarti kan udah ada unsur dengan sengaja untuk meng-up berita kita kan, berita. Terus ini di rumah, maksudnya dia langsung mengejudge ini adalah penganiayaan, terus dia bilang katanya saya mencekik, apa lagi nih, lebih jelas di sini sih. Dari Eko lebih jelas. Yang katanya di sini saya mencekik, mengancam dengan pisau, menendang, memukul ke kepala ART, terus menahan gajinya. Ya pokoknya semuanya yang dituduhkan ini saya punya faktanya semua. Pokoknya faktanya kan udah ada semua di CCTV, dan nanti ada saksi-saksi yang di rumah saya yang melihat kan. Dan itu tidak benar ya Bu? Iya dong, Ya. nggak benar dong, sangat tidak benar. Ini kan memang harus dibuktikan secara visum, Iya. kronologi lengkap, saksi-saksi, dan banyak lagi hal yang memang harus dipenuhi. Dan sampai ada proses yang membuktikan bahwa penganiayaan itu ada. Tapi saudari Hera ini sudah memframing sedemikian rupa, membentuk opini publik bahwa seolah-olah memang penganiayaan itu terjadi dan dilakukan oleh Ibu Erin gitu loh. Dan ini menurut kami sangat merugikan pihak klien kami ya, dan untuk itu juga dari pihak klien kami melaporkan kembali saudari Hera atas fitnah dan pencemaran nama baik. Maaf, sentuh pun tuh nggak pernah. Paling cuman Hera sini, misalnya kamu kayak gini, cuman kayaknya dia ada sakit hati, terus ada dalang di balik ini. Karena saya suka tegur dia, mungkin karena memang dia pengen saya ganti, mungkin dia cari gara-gara nih sama saya. Kayaknya cuma hal itu aja sih. Ya karena saya yakin logikanya ya sangat merugikan. Saya kena mental lah, karena kan saya dijelek-jelekin se-Indonesia nama baik saya, buzzer menghina saya kan, maksudnya mereka cuma sepihak, dia nggak tahu yang kenyataan sebenarnya. Kenapa saya jadi dampaknya besar lah. Kalau penyalur sih semua alhamdulillah yang saya udah pernah ambil nawarin gitu, misalnya masih nyari nggak Bu gitu, terus udah gitu saya bilang tar dulu deh gitu, saya nyarinya maunya nggak mau dari penyalur aja, dari temen-temen aja, dari temen-temen dari kampung langsung gitu, tapi yang udah pengalaman kerja. Saya maunya kayak gitu aja sekarang, jadi lebih selektif lah sekarang. Erin dan kuasa hukumnya lalu menunjukkan bukti-bukti postingan di akun sosial media ART Herawati yang pernah memposting foto-foto dirinya bersama anak-anak Erin. Dan yang membuat Erin merasa miris karena pada postingan tersebut ART Herawati menulis caption yang ia nilai tidak pantas. Tak hanya itu, kesalahan lain ART Herawati yang diduga membuat Erin merasa kesal adalah karena menurutnya Herawati merokok di rumahnya dan memakai baju-baju anaknya. Padahal sebelumnya Erin telah memberitahu aturan bahwa di rumahnya tidak boleh merokok. Yang sekarang kerja sebagai saksi yang di rumah, dia tahu kalau memang iya Bu, si Hera ini suka ke kamarnya Lova, lemarinya Lova, ambil bajunya Lova, dicoba-cobain di atas. Itu semua ada omongannya si Nur sampaikan seperti itu. Anak saya marah tuh, oh my god ini privasi aku loh, ini kok ya mungkin dia kasih tahu. Marah banget anak-anak, apalagi Dio ya, pokoknya izin foto doang, tapi dia nggak tahu kalau diupload dan kata-kata captionnya seperti itu. Maksudnya nggak tahu dengan kata-kata yang Terlalu vulgar ya. udah Menyerang ya. malu gitu teman-temannya Dio kalau misalnya tahu, aduh kan malu ranah mah privasi ya. privacy, apalagi kamar kasur, kamar mandi. Sementara itu, ART di rumah Erin yang masih bertahan bernama Nur Rohmah menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada Herawati. Diakui Nur Rohmah bahwa ia tidak terlalu mengenal Herawati karena berbeda pembagian tugas
di mana Nur ditugaskan bekerja membersihkan taman dan halaman, sedangkan Hera di bagian lantai 2 rumah Erin. Nur Rohma mendengar bahwa memang permintaan Erin kepada Herawati agar pintu kamar mandi di kamar anaknya yang terletak di lantai 2 selalu ditutup, sering tidak dilakukan Herawati, yang ia duga karena Herawati lupa. Namun, terkait kabar bahwa Erin menjambak Herawati di malam ia dijemput dari pihak yayasan, ia tidak tahu dan tidak melihatnya. Nur Rohma hanya melihat aksi tarik-menarik antara Erin dan Herawati pada malam itu karena Herawati ingin keluar dari rumah. Kemudian Nur Rohma juga mengaku melihat bahwa Herawati merokok di rumah Erin, meskipun ada aturan dilarang merokok. Diduga, beberapa hal itu yang memicu kemarahan Erin meledak. Saya nggak terlalu dekat ya, kalau misalkan Mbak Siti sama Mbak Hera itu dekat, karena mereka berdua kan di sini di dalam, saya bagian luar, jadi nggak terlalu dekat. Jadi kalau misalkan Mbak Heranya kayak gini, saya nggak terlalu tahu, karena saya bagian di luar. Di jambak juga enggak, soalnya kan kejadiannya di atas. Kalau misalkan waktu kejadian yang sore itu, mungkin karena ibu kurang menerima ya, karena tiba-tiba Mbak Hera bawa polisi, kan mengganggu ketertiban juga di sini. Mungkin ibu agak sedikit marah, jadi ibu marah. Sempat ya tarik-tarikan kayak gitu, mungkin karena Mbak Hera pengen keluar gitu. Tapi kalau misalkan di Jambak saya nggak. Nur sendiri betah di sini ya sebenarnya. Dia itu harus sesuai apa yang dia ucapin, harus sesuai, jangan melenceng. Pasti kalau misalkan nggak sesuai apa yang dia omong, pasti ibu akan sedikit marah, kasih tahu juga. Cuman mungkin kan orang-orang beda-beda ya menanggapinya kayak gimana gitu. Jadi itu kalau menurut saya, gimana kitanya aja kerja di sini. Kalau misalkan kita kerja di sini baik-baik, nurut apa yang ibu bilang kayak gini ya, ibu nggak akan marah. Artinya Bilang semisal di atas, kalau misalkan pintu kamar mandi harus ditutup, Mbak Hera susah dikasih taunya, karena mungkin lupa atau entah apa, karena saya bagian di luar, Mbak Hera di atas. Jadi pas kejadian juga yang di atas itu saya nggak tahu, tuh cuman katanya gitu. Mbak Hera katanya dia merokok. Mbak Hera merokok. Oh, merokok. Iya. Di dalam rumah. Di dapur. Kalau di atas di kamar mungkin saya nggak tahu, karena nggak pernah main ke kamarnya. Kalau yang main ke kamar itu Mbak Siti. Kalau saya jarang, karena saya nggak deket sebenarnya sama Mbak Hera, karena saya orangnya masing-masing kayak gitu. Ya kerja aja. Cewek, saya jujurnya jarang, malah nggak pernah lihat cewek ngerokok gitu. Jadi Mbak Hera ngerokok di dalam lagi. Cuman saya nggak bisa ngegubris atau apa, karena itu kan kemauan dia, takutnya tersinggung atau apa gitu. Jadi saya Terkait pengakuan Erin bahwa Herawati pernah memakai baju anaknya yang telah dibantah oleh Herawati sebelumnya, Nur Rohma mengaku bahwa ia pernah mendengar terkait Herawati yang memakai pakaian milik anak-anak Erin di kamarnya di lantai atas. Namun, terkait kebenaran kabar tersebut, Nur sendiri mengaku tidak pernah melihat secara langsung. Kemudian, Nur Rohma juga mengungkap bahwa ia pernah melihat Herawati membuat video-video ketika di teras rumah Erin dan merekam dirinya tengah menyapu halaman rumah. Namun ketika ia tanya, Herawati ketika itu menjawab hanya ingin membuat video untuk status WhatsApp saja. Nur juga mengaku tidak tahu menahu tentang adanya postingan Herawati di akun Facebook Herawati, karena ia tidak pernah kepo atau tidak peduli dengan urusan sosial media orang lain. Kalau misalkan katanya pakai bajunya Nova, itu saya juga taunya katanya. Saya nggak tahu aslinya dia pakai apa, enggak. Cuman katanya tambah sini iya pakai kayak gitu. Itu karena katanya di atas, kalau saya kan bagiannya di luar, jadi katanya iya. Cuman kalau misalkan saya lihat secara langsung enggak, karena saya di luar bagiannya.
Dan Mbak Hera tuh lagi bikin apa video. Saya lagi di taman kan lagi satu-satu dia videoin, tapi saya nggak nengok HP, tapi saya tahu dia lagi ngerekam, cuman nggak tahu buat apanya, saya nggak tahu. Terus karena Mas Bil juga di videoin kan sama Mbak Hera, cuman saya nggak tahu apa di mana, jadi ya saya cuek, nggak tahu. Kalau misalkan di video saya juga pernah di video di sini sama Mbak Hera. Kalau foto mungkin iya, kayaknya sih iya. Tapi sempat nanya nggak, ngapain sih bikin video gitu? Ya saya bilang ngapain nggak bikin video buat paling buat status WA, saya tahunya kayak gitu. Cuman kalau misalkan kayak di sosial media gitu di upload, saya nggak tahu. Di upload di sosial media pribadi dia nggak tahu? Iya, saya nggak tahu, saya nggak kepo soalnya. Di sisi lain, mantan asisten rumah tangga Erin yaitu Herawati merasa lega karena laporan polisi Erin di Polres Metro Jakarta Selatan dijamin DPR RI tidak akan diproses. Lantas, seperti apa respon pihak Herawati ketika Erin menuntut kepada Komisi 3 DPR RI agar didengar pula suaranya seperti halnya terhadap Herawati? Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Langkah asisten rumah tangga Herawati dalam menangkis upaya hukum Erin atas dirinya tampak begitu gesit dan telak. Seperti diketahui bahwa sebelumnya Herawati ditemani kuasa hukumnya beberapa hari lalu telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI dan menjelaskan hasil rapat tersebut di hadapan awak media. Pihaknya Herawati mengapresiasi Komisi 3 DPR RI yang telah memberi ruang kepada Herawati untuk mengawal perkara hukum melawan Erin. Pihak Herawati juga mengapresiasi kesimpulan dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI yang menjamin dan memastikan bahwa laporan polisi dari pihak Erin terhadap Herawati dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak bisa dilanjutkan atau tidak akan diproses di ranah hukum. Kuasa hukum Herawati juga menyebutkan bahwa pihak LPSK sudah menyampaikan hasil pemeriksaan psikologis atas Herawati. Ya, Komisi 3 telah memberikan ruang kepada kami untuk pada intinya adalah mengawal perkara ini sampai dengan pemeriksaan di kepolisian nanti. Dan juga kami juga berterima kasih kepada Ibu Rike yang memberikan kesempatan juga bisa mempertemukan kami dengan teman-teman Komisi 3 untuk ya balik lagi untuk mengawal perkara ini. Bahwa hasil penjelasan yang kami sampaikan kepada Komisi 3 ada kesimpulan mengatakan bahwa terkait laporan dari Ibu Rike agar diberhentikan, kurang lebih seperti itu. Ya, Bu Erin diberhentikan seperti itu. Mengenai harus atau itu kita kurang ini ya, tapi pastinya kalau mengenai laporan itu hak mereka, kita tidak bisa menghalang-halang itu juga. Tapi hasil kesimpulan dari Komisi 3 mengatakan bahwa terkait laporan mereka itu tidak bisa dilanjutkan, kurang lebih seperti itu. Ya, dari LPSK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan secara psikologi klien kami dan sudah disampaikan dari mereka. Yang kedua terkait laporan kami di Polres Jakarta Selatan, karena juga masih proses sekitar 2 mingguan dari DPR Komisi 3 mengawal kasus ini. Dan yang ketiga itu terkait tentang laporan dari pihak Ibu Erin ya. Itu mereka menyampaikan bahwa terkait laporan dari mereka itu tidak bisa dilanjutkan. Itu kesimpulan dari Komisi 3. Kan ini kaitannya dengan bukan cedera fisik semata,
Tadi di dalam kesimpulan itu telah disebutkan oleh LPSK berdasarkan asesmen mereka, memang ada semacam gejolak psikologi yang dialami oleh klien kami atas peristiwa ini, gitu loh. Jadi kalau dibilang wah masih sehat, masih bugar, jadi masa harus sampai modar dulu, ya kan gitu kan, gitu loh. Artinya efek daripada penganiayaan tersebut bukan hanya kaitan dengan fisik, melainkan psikis juga, gitu loh, mental, gitu loh. Berarti kalau sekarang apa yang kamu harapkan berarti proses selanjutnya, apakah memang ingin berdamai atau seperti apa? Ya udah jalanin aja lah proses itu. Oh ikut. Pihak Herawati saat itu juga mengungkap bahwa ia merasa sedikit lega setelah DPR RI memutuskan dan menjamin bahwa laporan polisi Erin atas dirinya terkait dugaan perlindungan data pribadi tidak akan dapat diproses di ranah hukum. Atas langkah gesit yang diambil dan ditempuh pihaknya, Herawati juga mengaku tidak menyangka bisa sampai berada di titik ini, di mana kasusnya sampai mendapat atensi tinggi dari pihak Komisi 3 DPR RI. Karena itu, Herawati pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI yang gerak cepat menanggapi keluhan terkait kasusnya dengan Erin. Saya nggak nyangka aja gitu kan, kok sampai di titik ini gitu. Ya nggak nyangka awalnya sih, tapi alhamdulillah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Rieke Diah Pitaloka dan staf-stafnya, terima kasih udah membantu saya sehingga sampai di sinilah gitu. Terus juga udah membantu saya ke LPSK dan ya alhamdulillah aja, semoga prosesnya tetap berjalan. Nah kalaupun pihak sana ada perdamaian nanti biar lawyer saya aja kalau masalah kayak gitu. Alhamdulillah udah sedikit lega sih. Terima kasih sama Ibu Rieke Diah Pitaloka. Udah. Terkait sikap Erin yang meminta dan berharap kepada Komisi 3 DPR RI agar suaranya juga didengar, seperti halnya terhadap Herawati, kuasa hukum Herawati pun menyampaikan responnya. Pihaknya mempersilahkan pihak Erin jika memang ingin meniru langkahnya untuk bertemu dan berdiskusi dengan Komisi 3 DPR RI seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Karena semua warga negara punya hak untuk meminta dukungan DPR RI dalam memperjuangkan haknya di muka hukum jika merasakan ketidakadilan. Itu mungkin semua punya hak, bisa mau mengajukan pendapat ke Komisi 3, itu semua punya hak. Kita nggak ada batasan soal itu. Semua punya hak. Kalau mereka mau mengajukan pendapat ke Komisi 3, ya silakan saja. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.